Tiga, Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Penil Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. 4. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan. Seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada pemukiman kita, himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu keempat di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Jemaat, selamat sore dan shalom. Sebelum kita masuk dalam kebaktian di sore ini, kita akan ada dalam pengenalan lagu PKJ nomor 180, Kasih Tuhan Mengiringimu, yang akan dipandu oleh Kantoria. Kita nyanyikan 2 ayat, diulang dengan ref. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Demikian jemaat, terima kasih, shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 23 November 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 17. 3. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa perkunjungan akhir tahun pelayanan 2025 telah selesai dilaksanakan. Untuk itu pelaksanaan kebaktian TPI, WADA dan AMGPM kembali dilaksanakan pada minggu ini. Pelaksanaan kebaktian pencanangan memasuki minggu-minggu Adventus akan dilaksanakan di sektor masing-masing pada hari Jumat 28 November 2025 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore ditandai dengan bunyi lonceng. Dan kebaktian bagi setiap keluarga mempersiapkan diri untuk memasuki minggu Adventus pertama akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 November 2025 pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam akan ditandai juga dengan bunyi lonceng. 4.
penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 16 Desember 2025 sebesar Rp14.116.000. Jumlah penerimaan persembahan kunjungan akhir tahun sebesar Rp23.168.000. 5. Panitia Pembangunan Pastori Jemaat telah menerima sumbangan dari 1. Sumbangan dari PT Pegadaian Cabang Ambon berupa batu bata, daun pintu jendela sebesar Rp20 juta. 2. Dr. Tirsa Sekawael uang sebesar Rp1 juta. 3. Satu keluarga di sektor Kenanga uang sebesar Rp1 juta. 4. Keluarga Bapak Oni Manu di sektor Mawar Saron uang sebesar Rp1.700.000. Atas pemberian dan sumbangan yang telah diberikan untuk menopang pelayanan, kami ucapkan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. 6. Pemberitahuan pertama kali untuk rencana pemberkatan nikah pada tanggal 6 Desember 2025 bagi calon suami istri Saudara Brian Rolando Miru, anggota Jemaat GPM Bethesda, dan Saudari Vika Fiorika Pamela Tomaswa, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Kepada kedua calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 7. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian PKJ nomor 219 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan jemaat dalam kebaktian minggu keempat di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit bumi. Amin. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dengarlah nas pembimbing dari Kejadian 9 ayat 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Setiap kali pelangi itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang kekal antara aku dan segala makhluk hidup, semua yang ada di bumi. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Umat yang mengaku dosa, ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Ampunilah dosa kami,
kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, barulah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu, dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat yang kekasih, saya undang berdiri sebagai tanda kesiapan jemaat untuk ada dan mendengarkan petunjuk hidup baru. Dalam Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dalam pembacaan dan pemberitaan Alkitab. Dan mengganti doa kita cari dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Pembacaan kita dalam kebaktian di sore hari ini, kita baca dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 9 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kejadian 9 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan pembacaan ini akan kita baca secara bersama-sama. Saya membacakan ayatnya yang ganjil, kemudian Bapak Ibu dan anak-anak membacakan ayatnya yang genap. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahnya di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Ya, kita ada dan bersyukurkan kepada Tuhan karena luar biasa penyertaan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. 11 bulan kurang lebih kita ada di dalam tahun pergumulan 2025 dan kita telah selesai kunjungan. Allah bertemu kepada umatnya di rumah-rumah melalui kedatangan pelayan. Kita ada dan mengevaluasi kehidupan bersama dalam bergereja dan berjemaat. Kita bersyukur karena kita boleh ada dan kembali bersekutu di hari Minggu, hari kemenangan Tuhan Yesus di saat ini. Walaupun kita sadari bahwa pada saat ini kita ada di dalam dunia yang serba ada hubungannya dengan kita, yang hubungan rusak dalam kehidupan keluarga, berjemaat, bermasyarakat, bahkan juga kita ada dan mendengarkan bagaimana bencana-bencana alam, banjir, kekeringan, bahkan juga longsor. Bahkan bencana-bencana non-alam yang ada dan terjadi di sekeliling kita. Kerusakan lingkungan yang tidak sedikit. Sehingga dunia ini dikatakan di dalam pembacaan kita dipulihkan, memerlukan pemulihan. Restorasi dari Allah itu pernah terjadi ketika COVID-19. Di mana dunia ada dan dipulihkan. Firman Allah pada saat ini adalah merupakan berisi restorasi atau pemulihan setelah dunia porak-poranda oleh air bah. Allah tidak menghancurkan manusia, namun justru membuka lembaran baru, membuka lembaran pemulihan dan harapan baru di dalam kehidupan umat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada di dalam cerita air bah ini dan kita membaca pasal sebelumnya, khususnya pasal 6, itu menceritakan latar belakang kenapa sehingga Tuhan ada dan melakukan penghukuman kepada umat manusia dan seluruh alam ciptaannya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 ini, hati manusia jahat semata-mata, itu ayat yang kelima. Mereka ada dan tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Manusia tidak mempunyai arah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang mereka anggap benar, itu yang mereka lakukan walaupun menyakiti orang lain. Dan kemudian dikatakan bahwa pelanggaran moral dan seksual itu terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Manusia ada dan mengabaikan batas Allah. Sehingga Allah menghukum mereka dan kemudian kekerasan merajalela di mana-mana. Manusia saling membunuh satu dengan yang lain, bahkan manusia tidak menghargai alam ciptaan di mana manusia itu sendiri ada dan hidup dan harus ada dan menghargai seluruh alam ciptaan itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita tadi ada 3 hal yang menjadi pokok renungan kita dalam bacaan Alkitab ini dan dibingkai di dalam tema mingguan adalah gereja untuk kehidupan yang berkelanjutan. Di mana kita diajak, kita diingatkan, kita gereja, kita jemaat mempunyai tanggung jawab sesungguhnya di dalam kehidupan
kita sendiri, kehidupan kebersamaan, kehidupan dengan alam ciptaan Tuhan ini. Kita tidak pernah terlepas daripada tanggung jawab itu. Bagaimana kehidupan alam ciptaan, bagaimana kedamaian, kesejahteraan ini kita rasakan di dalam kehidupan kita, itu tergantung daripada bagaimana kita melihat tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama yang katong harus ada lihat di dalam khotbah kita pada saat ini adalah Allah memulihkan dan memberkati dan mengutus umat manusia. Dalam ayat 1 dikatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada dan mendengarkan ini bukan hanya Tuhan menyuruh Adam yang pada waktu itu diselamatkan masuk di dalam bahtera untuk kembali ada dan beranak cucu. Tetapi implisit daripada suruhan Tuhan untuk beranak cucu ini lebih terarah kepada bagaimana tanggung jawab membangun generasi baru yang penuh tanggung jawab pasca air bah itu. Memata hancurkan segala manusia-manusia yang tidak beradab, memata hancurkan segala manusia-manusia yang egois, memata hancurkan segala manusia-manusia yang ada dan serakah. Dan diharapkan bahwa regenerasi yang ada akan melahirkan manusia-manusia yang beradab, yang bertanggung jawab dan mampu untuk senantiasa menjaga hubungan manusia dengan manusia, Allah dan manusia. Sehingga jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sama mungkin kita ada dan mengingat pepatah usang mengatakan pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dalam artian bahwa kita selalu bercermin di dalam kehidupan yang sebelumnya. Bagaimana kita harus maju, bagaimana kita harus ada dan merestorasi kehidupan, memulihkan kehidupan kita untuk ada dan lebih baik lagi. Dalam mengingat bagaimana peristiwa air bah itu ada. Bahwa orang-orang akan dimusnahkan ketika dia tidak ada dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga generasi pasca air bah itu diinginkan bahwa mereka ada lebih berakhlak, lebih bermoral, generasi baru yang lebih baik dan generasi baru yang senantiasa takut akan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga di dalam kehidupan kita. Sebagai umat manusia pada saat ini, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang yang beriman. Kita senantiasa bilang, kawin dengan siapa? Kawin dengan maitua yang putih tinggi, ada dan memperbaiki keturunan. Sebenarnya istilah memperbaiki keturunan di sini, kita mau lihat bahwa bukan tentang fisiklinya saja. Tetapi ketika kita ada dan kawin, ketika kita ada dan memilih pasangan, tentunya kita akan memilih bibit, bebet, dan bobot. Sehingga keturunan yang kita miliki nantinya diharapkan itu kehidupannya lebih sejahtera, itu kehidupannya lebih takut Tuhan, itu kehidupannya lebih baik daripada kehidupan kita. Amin. Tidak ada orang tua satupun yang menginginkan kehidupan anak-anak dan cucunya sengsara. Tetapi itu tergantung dari bagaimana kita untuk mempersiapkan kehidupan anak-anak kekasih itu di dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai moral, bagaimana kita ada dan mengajarkan di dalam kehidupan mulai dari dalam kandungan ibu. Ereme biarlah aku dipintal mulai dari kandungan ibu. Dan ketika anak-anak itu mulai mengenal kehidupan ini, bagaimana kita ada dan melakukannya itu di dalam kehidupan kita. Dan tentunya di dalam kehidupan berjemaat itu pula demikian, dan dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, bagaimana kita orang-orang yang percaya kepada kasih Allah itu menunjukkan
cara hidup yang baik di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab moral untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya, status orang-orang yang ada dan memegang janji penyertaan Allah, memegang janji pemilihan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga beta harap bahwa banyak orang tua yang senantiasa bangga bilang begini, dolo Bapak waktu muda, wah Allah, saya ada takut satupun. Jadi alen begitulah. Kita harap pendidikan moral ketika kita ada dan orang tua ini sudah tidak ada dan susah untuk merubah kehidupan, mari kita merubah kehidupan anak-anak kita. Jangan mengajarkan anak-anak itu ada di dalam miras, menjudi, menyelesaikan seluruh masalah dengan kekerasan, pelanggaran hukum dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita mengajak anak-anak itu ada dan menyelesaikan masalah itu dengan kasih. Mengingat bagaimana Tuhan ada dan menunjukkan ketidaksukaan Tuhan kepada orang-orang yang ada di dalam kekerasan. Mengingat bagaimana Tuhan ada dan menjatuhkan air bah kepada orang-orang yang ada di luar keinginan Tuhan Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya peristiwa air bah itu juga ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, ketika kita gagal, ketika kita ada di dalam masalah, ya. Ketika kita juga ada di dalam kehidupan yang damai sejahtera, jabatan tinggi tetapi tidak mengingat tentang kasih Allah di tengah-tengah dunia ini dan tidak pernah ada dan menyiapkan waktu untuk bergumul dengan keluarga karena kesibukan kerja dan tidak pernah ada dan menyiapkan waktu untuk bersekutu di unit karena kesibukan kerja. Sesungguhnya itu air bah sementara ada dan melanda kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita mau ada dan memakai waktu-waktu itu, masalah itu, sakit itu dan ketidaksenangan itu untuk ada dan merestorasi kehidupan iman kita, memulihkan iman kita, mengingat bahwa kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa ketika Tuhan tidak ada dan berpihak kepada kita. Di dalam cerita air bah kurang lebih 9 bulan Nuh ada di dalam perahu bahtera, dan kurang lebih 9 bulan Nuh ada dan berupaya mengajarkan kepada anak-anaknya dan kepada istrinya, kepada dirinya untuk bagaimana ada dan mengarahkan hidup ini untuk takut akan Tuhan. Sehingga bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat anak-anak, ketika kita ada di dalam masalah, kita pakai itu untuk mengingat diri kita bagaimana kita harus ada dan kuat, bagaimana kita harus ada dan kembali mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, firman Tuhan ini mengingatkan kita ayat 4 sampai 6 adalah Allah menata relasi untuk menjaga kehidupan. Di dalam ayat 4 yang ke-6 sampai ke-6 itu Allah menegaskan bahwa hidup manusia itu harusnya baik, suci, bersih. Hidup manusia itu jangan dipenuhi dengan pembunuhan, kekerasan, penghinaan terhadap manusia, sesama manusia dan terhadap alam ciptaan lain. Tuhan menginginkan bahwa relasi yang kita bangun di dalam kehidupan sesama manusia ini adalah relasi yang penuh dengan cinta kasih. Hentikan senantiasa ada di dalam konflik, senantiasa ada dan menjadi provokator di dalam kehidupan keluarga, provokator di dalam kehidupan berjemaat, provokator di dalam kehidupan bergereja, provokator di dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita menjadi provokator, memprovokasi orang-orang lain untuk tidak suka kepada orang lain. Tanpa kita sadari, biasa kita menjadi sumber masalah di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan jemaat, di dalam kehidupan unit sektor wadah-wadah pelayanan. Dan merusak hubungan antara satu dengan yang lain. Itu berdampak di dalam persekutuan kita. Banyak yang karena tidak suka dengan orang lain, tidak suka dengan pengurus, tidak suka dengan majelis, tidak suka dengan pendeta, karena ada yang memprovokasi,
Banyak jemaat yang tidak segan untuk menolak pelayanan. Baik pelayanan hari ulang tahun, baik pelayanan kunjungan yang ada dan dilakukan kemarin. Karena begitu banyak, ada beberapa keluarga dalam setiap sektor yang dikatakan tidak ada di tempat keluar. Itu mau bilang, orang-orang yang tidak menerima pelayanan itu berarti orang-orang yang tidak sadar bahwa dia menolak kehadiran Tuhan di dalam kehidupan keluarga, pribadi, rumah tangga. Betul? Dia ada dan tidak menyadari bahwa pengurus, hamba-hamba Tuhan, majelis adalah merupakan utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk berjumpa, untuk ada mendoakan, untuk ada menguatkan, untuk ada mengevaluasi. Perjumpaan akhir tahun itu dilakukan bagaimana kita sebagai anggota jemaat dan pelayan untuk ada dan saling mengomunikasi dengan penuh cinta kasih sehingga terbangun kehidupan yang baik di dalam membangun tubuh Yesus Kristus ini untuk menjadi agen perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika ada masalah jangan dipendam, ketika ada masalah jangan ada dan diumbar di medsos. Tetapi ketika ada masalah, mari berbicara baik-baik, berdoa, lalu saling mendengar satu dengan yang lain. Belum tentu apa yang kata pahami baik itu baik, dan belum tentu apa yang kita dengar jelek itu betul jelek. Sehingga jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga di saat ini mengajarkan kepada kita bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Bagaimana tidak menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan, melanggar hukum. Anak-anak sekarang banyak ada dan melakukan itu. Bukan anak-anak, juga banyak orang tua ketika mereka tidak mengendalikan diri, maka tidak segan-segan untuk melukai bahkan mengambil nyawa orang lain. Dan itu banyak sekali terjadi di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam kehidupan berjemaat, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun sebenarnya masalahnya tidak sampai untuk ada dan menghilangkan nyawa orang lain. Ingat di dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa darah menuntut. Tuhan menuntut orang yang mengambil nyawa orang lain. Kenapa? Karena bukan hak manusia untuk ada dan menghilangkan nyawa orang lain. Tuhan bilang sehelai rambut pun daripada umatku tidak boleh ada dan diganggu orang lain. Penentuan salah atau benar ada di tangan-tangan Tuhan. Untuk itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai gereja, mari kita sebagai orang-orang yang sadar sungguh bahwa kita adalah orang yang dicintai, sehingga kita juga harus melakukan cinta itu di dalam kehidupan kita. Kemudian, yang ketiga, Allah menandai perjanjian dengan pelangi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam bacaan kita tadi dikatakan busur. Kata Ibraninya gesek, ya berarti busur. Busur ini ada dan diambil daripada budaya timur kuno, bahwa dewa-dewa ketika mereka marah, mereka ada dan melihat pelangi itu sebagai tanda dewa marah. Busur adalah murka dewa. Busur adalah merupakan tanda dewa untuk menghukum manusia. Tetapi justru di dalam peristiwa Paskah air bah, Tuhan membalikkan seluruh makna peristiwa busur itu di dalam kehidupan umat percaya. Busur yang ditunjukkan oleh Tuhan yaitu pelangi, pertanda bahwa Tuhan ada dan menggantung busur. Menggantung atau Allah berdamai dengan manusia. Allah tidak akan lagi menghukum manusia, bertanda bahwa Allah mengasihi manusia. Allah ada dan berjanji bahwa tidak akan memusnahkan lagi alam ciptaannya ini dengan air bah. Allah sungguh-sungguh menunjukkan bahwa pelangi itu adalah pelangi kasih. Pelangi itu adalah tanda kesetiaan Allah dan tidak menyerahkan manusia ini lagi dan seluruh alam ciptaan untuk binasa. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada dan di dalam hujan yang berkepanjangan kemudian tiba-tiba ada pelangi, pasti kita ada dan lega, oh sudah ada pelangi, berarti ada hujan lagi. Yang ada adalah matahari. Dan warna pelangi itu ketika kita memandanginya luar biasa, ada sukacita yang ada dan terpancar di dalam hati kita. Warna pelangi itu adalah mejiku hibiniu, merah,
Itu berarti melambangkan darah, yaitu tanda kehidupan, tanda kasih yang memulihkan dari Allah. Kemudian jingga itu simbol kehangatan, energi baru yang Tuhan berikan dan harapan setelah badai. Harapan baru itu ada di dalam kehidupan umat manusia dan hidup untuk lebih ada dan bermakna. Kemudian warna kuning itu mengingatkan bahwa alam menerangi jalan untuk hidup lebih benar lagi, berhikmat, ya, dan terang di dalam kehidupan umat manusia. Kemudian hijau, warna tunas, tanaman yang ketika air bah surut, mulailah tunggul-tunggul itu bertunas, mendandakan kehidupan baru, harapan baru, pemeliharaan Tuhan yang baru ada di dalam kehidupan umat manusia. Dan warna biru, warna langit melambangkan damai, ketenangan dan kesetiaan yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Dan warna ungu adalah warna kerajaan, otoritas dan kekudusan, bahwa manusia berkuasa di dalam ayat yang kedua tadi. Dan ketiga, manusia berkuasa atas seluruh ciptaan alam yang diberikan oleh Tuhan, dalam artian berkuasa dalam tanggung jawab. Karena manusia adalah imago Dei, segambar dengan Allah. Sehingga itu tidak boleh ada dan dilupakan oleh manusia. Itu bagaimana ketika melihat simbol Allah di pelangi di atas langit, itu adalah merupakan tanda janji dan peringatan untuk manusia itu sendiri, bagaimana ia harus ada dan melakukan tanggung jawab. Sehingga ada timbal balik, kolerasi antara manusia dan Allah. Bagaimana kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Walaupun waktu kecil-kecil, ketika katong lihat pelangi orang tatua, cerita rakyat bilang itu bidadari pergi mandi di sungai, betul gak sih? Dan ada cerita rakyat bahwa seorang pemuda mencuri selendang bidadari, dan ketika ia kawin dengan bidadari itu hidupnya sejahtera. Itu juga menceritakan bahwa bagaimana pemeliharaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan manusia. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini hendak mengingatkan jemaat bahwa kita adalah gereja, jemaat ini adalah komunitas pelangi yang dipanggil oleh Allah untuk membawa damai, membangun relasi, dan menciptakan kehidupan yang baik antar sesama dan dunia ini. Sehingga beta ajak untuk semua, mari ketika kita ada di dalam kehidupan kita, jangan takut. Janji penyertaan Tuhan itu senantiasa ada. Tuhan tidak pernah ada dan membiarkan kita bergumul sendiri, tetapi Tuhan akan menatang, memegang tangan kita, sehingga kita akan ada dan tetap diberikan kekuatan dan pengharapan dan kasih untuk melakukan berbagai tugas tanggung jawab dan untuk melalui berbagai tantangan-tantangan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Amin. Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam
iman kita dengan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan paduan suara AMGPM Ranting Anggrek. Kebesarannya, dia kuat dan
memberkati pelayanan di hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini ketongan dalam persembahan syukur, tapi dengar lanjuran berikut ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa
mari kita berdoa bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah.